Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fikri Ramadhani, Angkatan 3, Golongan 3, Kelompok 2 dengan nomor daftar hadir 17, peserta Latsar CPNS 2025 Kabupaten Tapin. Di sini saya akan mempresentasikan analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi, jabatan fungsional, analis pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama ada tugas jabatan fungsional analis pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi menurut Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia nomor 3 tahun 2025 bab 3 pasal 9 ayat 4 yang berbunyi tugas jabatan fungsional analis pemanfaatan IPTEK melakukan analisis pemanfaatan dan hilirisasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya ada uraian tugas jabatan fungsional analis pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terlampir dalam lampiran 1 Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional nomor 3 tahun 2025 tentang petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis jabatan fungsional di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, riset dan inovasi. Secara spesifik, tugas analis pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi ahli pertama adalah melaksanakan yang pertama ahli teknologi. Tugas ini mencakup kegiatan persiapan dan pendampingan dalam transfer pengetahuan dan teknologi dari satu pihak ke pihak lain. Seperti dari lembaga penelitian ke industri, contohnya adalah menyusun draft dokumen teknis dan lisensi paten. Selanjutnya ada intermediasi teknologi. Ini adalah peran sebagai jembatan antara penemu atau inovator, biasanya adalah peneliti, dengan pihak yang membutuhkan atau akan memanfaatkan teknologi tersebut. Misalnya adalah perusahaan atau masyarakat. Kegiatan yang dilakukan bisa berupa membantu mempertemukan kedua belah pihak. Selanjutnya ada difusi IPTEK. Difusi IPTEK berarti menyebarkan informasi tentang hasil-hasil penelitian dan mengembangkannya. Tugasnya bisa berupa menyiapkan materi presentasi atau artikel sederhana untuk mempublikasikan temuan-temuan teknologi agar diketahui oleh khalayak luas. Selanjutnya ada komersialisasi teknologi. Tugas ini fokus pada kegiatan awal untuk membawa teknologi ke pasar. Contohnya adalah membantu menyusun ringkasan eksekutif atau profil bisnis sederhana dari suatu produk hasil riset yang berpotensi dijual. Selanjutnya ada audit teknologi atau clearing teknologi. Kegiatan ini adalah mengevaluasi status suatu teknologi, baik dari sisi kesiapan maupun potensi. Analis ahli pertama membantu mengumpulkan data dasar untuk melakukan analisis awal untuk menilai apakah suatu teknologi layak untuk dikembangkan lebih lanjut atau dimanfaatkan oleh pihak tertentu. Berdasarkan tugas pokok dan fungsi analis pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi ahli pertama, berikut adalah kumpulan isu-isu yang relevan untuk Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Bapelitbang Kabupaten Tapin untuk mempertimbangkan konteks lokalnya. Yang pertama ada belum optimalnya ahli teknologi dari lembaga penelitian ke sektor unggulan. Yang kedua, belum siapnya inovasi untuk dikomersialisasikan. Yang ketiga, belum optimalnya informasi tentang pentingnya HKI. Yang keempat, belum efektifnya saluran difusi IPTEK kepada masyarakat. Yang kelima, belum terintegrasinya inovasi layanan publik dengan inovasi sektor produktif. Selanjutnya adalah analisis isu dengan metode APKL. APKL itu adalah yang pertama A, aktual, P, problematik, yang ketiga K, kekhalayakan, yang keempat L, layak. Di sini saya menggunakan metode skala Likert dengan nilai 1 sampai 5. Yang artinya 1 buruk dan yang kelima itu sangat bagus. Di sini dapat dilihat dari isu-isu yang tadi saya sebutkan, yang mendapat peringkat pertama itu adalah belum optimalnya informasi tentang pentingnya HKI dengan skor 20.
Isu ini menempati peringkat teratas karena dianggap sebagai masalah paling mendesak dan relevan. Skor aktual dan problematik yang tinggi menunjukkan bahwa isu ini sedang menjadi perbincangan hangat dan sangat rumit untuk diselesaikan. Nilai kehalayakan dan layak yang sempurna menegaskan bahwa masalah ini sangat berdampak pada masyarakat luas dan penting untuk segera ditangani. Prioritas ini menunjukkan bahwa perlindungan inovasi dianggap sebagai pondasi penting yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Selanjutnya ada peringkat kedua, belum optimalnya alih teknologi dari lembaga penelitian ke sektor unggulan dengan skor total ada 19. Isu ini berada di posisi kedua, sangat dekat dengan peringkat pertama. Nilai yang tinggi menunjukkan bahwa masalah ini sangat kompleks dan berdampak luas bagi kemajuan bangsa. Artinya, meskipun isu HKI menjadi prioritas utama, masalah transfer teknologi dari dunia riset ke industri tetap merupakan tantangan besar yang harus segera diatasi. Dan peringkat yang ketiga adalah belum siapnya inovasi untuk dikomersialisasikan dengan skor 18. Isu ini dinilai sebagai prioritas ketiga. Skornya menunjukkan bahwa ini adalah masalah yang sangat aktual dan layak untuk diselesaikan. Selanjutnya, analisis isu dengan menggunakan metode OSG. Metode penerapan prioritas masalah yang merupakan singkatan dari urgency, seriousness, dan growth. Di sini saya juga menggunakan metode skala Likert dengan nilai 1-5. Di sini dapat dilihat dari ketiga isu-isu tersebut, dengan mendapatkan peringkat pertama dengan atau isu yang paling tinggi nilainya, yaitu adalah belum optimalnya tentang informasi pentingnya HKI dengan skor 14. Isu ini menempati peringkat teratas karena dinilai sebagai yang paling mendesak dan serius dengan nilai urgensinya ada 4, seriousness-nya ada 5, dan growth-nya ada 5. Selanjutnya, analisis masalah dengan fishbone diagram. Berdasarkan analisis USG sebelumnya, masalah yang menjadi prioritas utama adalah belum optimalnya informasi tentang pentingnya HKI. Sekarang mari kita analisis akar masalahnya menggunakan diagram tulang ikan atau fishbone diagram. Diagram ini membantu kita mengidentifikasi penyebab-penyebab utama dari masalah yang ada. Mari kita bedah penyebabnya dari beberapa kategori umum. Yang pertama, ada dari kategori manusia. Faktor manusia mengacu pada perilaku, pemahaman, atau keahlian individu yang terkait dengan isu ini. Kurangnya pemahaman, banyak peneliti, inovator, dan pelaku UMKM yang tidak tahu bahwa ide atau produk mereka bisa dan harus dilindungi. Mereka menganggap HKI sebagai hal yang rumit dan tidak penting. Keterbatasan pengetahuan legalitas, tidak semua orang memiliki akses atau pengetahuan tentang prosedur pendaftaran HKI yang benar. Mereka tidak tahu harus memulai dari mana. Selanjutnya ada metode. Faktor metode berkaitan dengan prosedur atau cara kerja yang ada dalam sistem HKI. Kurangnya sosialisasi. Pemerintah atau lembaga terkait belum memiliki metode sosialisasi yang efektif dan mudah dipahami, terutama untuk menjangkau masyarakat di daerah pedesaan atau kelompok rentan. Dan kurangnya pendampingan. Tidak ada pendampingan yang memadai bagi para inovator dari tahap awal hingga pendaftaran HKI, sehingga mereka kesulitan untuk menghadapi kendala. Selanjutnya ada dari faktor lingkungan. Faktor lingkungan merujuk pada kondisi eksternal yang mempengaruhi masalah ini. Budaya meniru di masyarakat masih ada kecenderungan untuk meniru produk atau ide orang lain tanpa menghargai hak cipta atau paten yang ada. Dan belum kuatnya penegakan hukum. Sanksi hukum bagi pelanggar HKI seringkali tidak tegas dan proses berjalan lambat sehingga tidak memberikan efek jera. Selanjutnya ada material. Faktor material merujuk pada sumber daya fisik atau teknologi yang terlihat. Faktor material merujuk pada sumber daya fisik atau teknologi yang terlibat. Belum adanya akses informasi,
Tidak semua orang memiliki akses internet yang stabil atau perangkat yang memadai untuk mengakses informasi atau sistem pendaftaran HKI secara online. Dan media sosial yang kurang variatif. Materi sosialisasi yang ada, contohnya seperti browser, website, dan lain-lain, seringkali menggunakan bahasa yang terlalu teknis dan tidak menarik sehingga sulit dipahami oleh orang awam. Dengan menggunakan diagram tulang ikan ini, kita bisa melihat bahwa masalah belum optimalnya informasi tentang pentingnya HKI bukan hanya disebabkan oleh satu hal, tetapi oleh banyak faktor yang saling berhubungan. Akar masalahnya tidak hanya pada individu, tetapi juga pada sistem, lingkungan, dan sumber daya yang ada. Dengan mengidentifikasi akar masalah ini, kita bisa menyusun solusi yang lebih tepat sasaran dan efektif. Selanjutnya, alternatif pemecahan masalah. Dengan masalah utama, belum optimalnya informasi tentang pentingnya HKI. Dengan akar masalah yang pertama, kurangnya pemahaman dan keterbatasan penggunaan legalitas. Solusinya adalah mengadakan sosialisasi diselenggarakan secara gratis di kampus, komunitas, dan serta UMKM untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya HKI dan prosedur dasarnya. Dan membuat modul pembelajaran sederhana, seperti kembangkan materi yang mudah dipahami dan baik dalam bentuk cetak maupun digital yang menjabarkan HKI secara praktis. Akar masalah yang kedua adalah kurangnya pendampingan dan sosialisasi. Solusinya adalah menyediakan panduan dan video tutorial. Buat panduan pendaftaran HKI online berbasis langkah-langkah yang dilengkapi dengan video tutorial, sehingga prosesnya tidak lagi membingungkan. Membentuk tim pendampingan khusus, sediakan tim yang bertugas membantu dan mendampingi para inovator dalam setiap tahapan pendaftaran HKI. Dan kampanye di media sosial, luncurkan kampanye sosialisasi HKI di platform digital dengan bahasa yang ringan dan mudah dicerna oleh publik. Akar masalah ketiga adalah belum kuatnya penegakan hukum dan masih adanya budaya meniru. Solusinya adalah memperkuat kerjasama dengan aparat. Jalankan kerjasama dengan pihak penegak hukum untuk mempercepat penanganan kasus pelanggaran HKI, sehingga bisa memberikan efek jera dan mengadakan kampanye etika. Edukasi masyarakat secara luas tentang etika, menghargai karya, dan pentingnya anti plagiarisme. Dan yang keempat, akar masalahnya adalah belum optimalnya akses informasi dan media sosialisasi informasi. Solusinya adalah mengembangkan platform digital pusat, seperti buat aplikasi atau situs web menjadi sumber informasi HKI resmi, terpercaya, dan mudah diakses oleh siapa saja. Dan membuat konten beragam. Kreasikan materi sosialisasi dalam berbagai format seperti infografis, video animasi, atau podcast agar informasi lebih menarik dan mudah disebarkan. Secara keseluruhan, proses ini menunjukkan bahwa masalah HKI di daerah memerlukan penanganan yang komprehensif dan tidak hanya dari satu sisi, tetapi dari berbagai faktor penyebab yang saling berkaitan, mulai dari manusia hingga infrastruktur. Ada quotes yang pernah saya dengar, bahwa inovasi tanpa perlindungan hanyalah hobi yang mahal. Sekian, nama saya Ahmad Fikri Ramadhani. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.